Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang rotasi atau perputaran, yang mana dia tercantum pada geometri transformasi. Kita akan sudah mempelajari kemarin ya. Yang pertama kita mempelajari tentang ini, translasi atau pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, dan yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Untuk rotasi atau perputaran akan kita pelajari hari ini ya. Rotasi, apa itu rotasi ya? Jadi rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan memutar titik tersebut sejauh alfa. Jadi poin pentingnya adalah memutar sejauh alfa. Kemudian sifat-sifat rotasi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah rotasi ditentukan oleh hal-hal berikut. Jadi pusat rotasinya. Jadi nanti ada pusat 0,0, ada pusat A, B. Kemudian yang kedua kita perhatikan adalah arah rotasinya. Jadi tergantung nanti arahnya berlawanan jarum jam atau searah dengan jarum jam. Yang searah jarum jam berarti sudut rotasi negatif, sedangkan kalau berlawanan sudut rotasi positif. Dan yang ketiga, besar sudut. Besar sudutnya nanti bergantung. Bisa 90, 45, 180, 270, dan seterusnya. Tergantung besar sudut yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, sifat rotasi yang kedua adalah dua rotasi berturut-turut merupakan rotasi lagi dengan sudut putar sama dengan jumlah kedua sudut putar semula. Yang terakhir, pada rotasi setiap bangun tidak boleh berubah bentuknya. Jadi bentuknya sama, cuma dia diputar atau dirotasi. Berikut untuk rotasi dengan pusat 0,0. Jadi rotasi pusat 0,0 yang pertama kita bahas dahulu. Yang pertama adalah kita misalkan ada titik A terletak pada koordinat 2,1. Kita rotasi sejauh 90 derajat. Jadi kalau 90 berarti sudutnya 90 ya. Nah, ini rotasi 90 derajat, kita putar. Dari A menjadi A aksen, kita putar 90 derajat. Koordinatnya di sini, berarti menjadi koordinatnya negatif 1,2. Sehingga kalau misalkan ada rotasi titik P, X, Y di rotasi R, titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat, maka hasilnya adalah, nih ya, kalau kita lihat dari contoh ini, berarti ini awalnya X-nya menjadi di belakang, kemudian Y-nya menjadi di depan negatif. Berarti negatif Y, X. Berarti kita tulis negatif Y, X ini untuk rotasi pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Ini berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kalau berlawanan dia bernilai positif. Nah, selanjutnya kalau dia kita rotasi sejauh searah jarum jam, sejauh 90 derajat. Kalau searah berarti dia sama dengan negatif ya. Hasilnya di sini berarti negatif, ada hasilnya adalah 1, negatif 2. Atau nanti kalau kita tuliskan jadinya rotasi X, Y untuk pusat 0,0 negatif 90. Ingat, searah berarti negatif 90, maka hasilnya adalah Y, negatif X, Y, negatif X. Kita lanjut. Rotasi 180 derajat. Kalau 180 itu bernilai positif atau negatif sama saja. Jadi searah maupun berlawanan sama. Ini ya. Nah, 180 itu kan lurus. Berarti kita putar lurus, hasilnya adalah koordinatnya di sini. Berarti negatif 2, negatif 1. Berarti kalau ada P, X, Y di rotasi pusat 0,0 sejauh positif 180 atau negatif 180, hasil bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Kita lanjut. Rotasi 270 derajat. Nah, 270. Nah, ini kan diputar. 90, 180, 270. Berarti di sini ya. 270 derajat, hasilnya adalah ini. Berarti kalau rotasi 270 derajat ya, sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Hasilnya, bayangannya adalah Y, negatif X. Dan yang terakhir, rotasi negatif 270.
Nah, ini kalau negatif itu kan dia diputar searah jarum jam. Sehingga hasil bayangannya adalah negatif 1,2. Jadi kalau rotasi 270 derajat negatif 270 derajat itu sama dengan rotasi 90 derajat. Jadi hasilnya ini sama negatif Y, X, ini juga sama negatif Y, X. Nah, kalau berlawanan itu sudutnya positif, kalau searah sudutnya negatif. Ingat ini ya. Jadi kalau rotasi 90 derajat negatif Y, X, negatif 90 adalah Y, negatif X, 180 adalah min X, min Y, 270 Y, negatif X, dan negatif 270 adalah min Y, X. Yang perlu diingat adalah bahwa 90 derajat dan 270 derajat adalah sama. Dan yang kedua, negatif 90 derajat dengan 270 derajat juga sama. Nah, untuk rotasi atau perputaran terhadap titik pusat O 0,0 bisa kita tuliskan dengan rumus ini. Cos alfa min sin alfa cos alfa, X, Y. Jadi X aksen dan Y aksennya bisa dicari dengan menggunakan rumus ini. Misal, sudut 30 derajat, 45, dan sebagainya menggunakan rumus ini. Jelas ya? Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik A, koordinatnya 3,5 yang dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Nah, ini A adalah 3,5, kita rotasi 90. Nah, ingat ya, rotasi 90, berarti masih ingat tadi, rotasi 90 hasilnya adalah min Y, X. Berarti min Y ini kan X, ini 5 adalah Y. Berarti min Y, berarti min 5, X. Berarti min 5,3. Jadi hasil bayangan A aksennya adalah min 5,3. Lanjut, contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik B negatif 1,4 yang dirotasi searah jarum jam sebesar 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Ingat, searah jarum jam. Berarti kalau searah, berarti dia sudutnya adalah negatif. Sehingga titik B negatif 1,4 dirotasi negatif 180. Hasilnya, ingat, tadi kalau rotasi 180, berarti baik positif atau negatif, hasilnya adalah min X, min Y. Berarti min X, berarti min 1, min Y, min 4. Gini ya, min 1, min 4. Min kali min plus, berarti B aksennya adalah 1, negatif 4. Jadi, hasil bayangannya B aksen adalah 1, negatif 4. Nah, untuk rotasi pusat 0,0, jelas ya? Kita lanjut untuk rotasi A dan B. X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa, X min A, Y min B. Contoh soal. Tentukan bayangan titik C 3,4 yang dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Nah, ini bisa kita kerjakan, bisa kita jawab. Yang pertama adalah kita lihat dulu titik C-nya 3,4 dirotasikan. Berarti alfanya adalah 90. Ini berarti alfa ya. Kemudian titik pusat 2,1 berarti 2 sebagai A, 1 sebagai B. Pusat, ingat pusat. Kemudian berarti X aksen min A. Bisa kita tulis X aksen A. A-nya adalah ini. A-nya adalah 2. Berarti 2. Y aksen min B. B-nya adalah 1. Sama dengan cos 90. Alfanya kan 90. Berarti kita tulis sudutnya dengan 90. Kemudian X. X-nya ini 3. Kita tulis 3. Kemudian min A. Berarti min 2. Y. Y-nya adalah 4. Dikurangi dengan A-nya adalah B-nya adalah 1. Berarti X aksen min 2 kali Y aksen min 1. Berarti X aksen dikurangi 2, Y aksen dikurangi 1 sama dengan cos 0 adalah 0. Sin 90, 1. Berarti min 1 ya. Sin 91, cos 90 adalah 0. Berarti 3 dikurangi 2, 1. 4 dikurangi 1 adalah
3. Ingat, setelah ini kita kalikan matriksnya. Matriks baris dikali kolom. Berarti baris dikali kolom. Ini adalah baris dan yang ini adalah kolom. Ke bawah ini kolom, ke samping adalah baris. Nah, berarti X aksen dikurangi 2, Y aksen dikurangi 1 sama dengan baris kali kolom. 1 dikali 0. Nah, ini 0 kali 1 berarti 0. Ditambah min 1 kali 3. Min 1 kali 3 adalah min 3. Kemudian kita lanjut, pindah baris yang bawah. 1 dikali 1. 1 kali 1. 1 ditambah 0 kali 3. Ini ya, 0 kali 3. Hasilnya adalah 3. Berarti 0 ditambah min 3 hasilnya min 3. 1 tambah 3 adalah 4. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita rubah bentuknya. Berarti X aksen dikurangi 2 kan sama dengan negatif 3. Yang Y aksen dikurangi 1 sama dengan 4. Sehingga bentuknya bisa kita rubah menjadi X aksen sama dengan negatif 3. Min 2 pindah ruas menjadi plus. Berarti X aksennya adalah min 1. Kemudian untuk Y aksennya, Y aksen dikurangi 1 sama dengan 4. Berarti sama dengan Y aksen sama dengan 4. Min pindah jadi plus. Sehingga Y aksennya adalah 5. Nah, berarti X aksennya min 1, Y aksennya adalah 5. Jadi, bayangan titik C aksennya adalah negatif 1,5. Nah, ini untuk contoh soal titik pusat A, B. Lanjut, latihan soal ya. Bisa dikerjakan di rumah atau nanti jawabannya bisa kita tuliskan di kolom komentar untuk nilai keaktifan. Yang pertama, tentukan bayangan titik A 4,1 dirotasikan terhadap pusat O 0,0. Nomor 1 adalah titik pusat. Nah, ini ada 180, negatif 270, dan yang C adalah 90 derajat. Ingat, searah jarum jam, berarti bagaimana sudutnya nanti. Kemudian yang kedua, pusatnya P 3,5, berarti ini pusatnya A, B. 90 derajat dan 180 derajat. Oke, silahkan dicoba dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang belum bisa, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.